Seorang ibu di Aceh menyeret balitanya dengan posisi kepala anak di bawah. Videonya pun viral di media sosial. Video ini viral di media sosial. Kami sengaja tidak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Ibu ini menyeret anak kandungnya dengan posisi kepala anak di bawah. Tidak hanya diseret, bocah 3 tahun ini dibawa seolah-olah akan dijatuhkan ke sumur. Polisi bekerja sama dengan tim perlindungan perempuan dan anak bergerak cepat. Sang ibu langsung dibawa dari rumahnya untuk dimintai keterangan. Kita koordinasi dengan pihak kampung, Pak Kecik dan Kepala Desa, Pak Kadus dan warga setempat untuk mencari posisi lokasi video yang viral tersebut. Dan akhirnya kita temukan dan kita jumpai ibu yang bersangkutan dengan posisi video yang beredar. Dan alhamdulillah ibu yang bersangkutan pun bekerja sama dengan kita dan mengakui bahwa video itu adalah yang bersangkutan. Belakangan diketahui penyebabnya hanyalah hal sepele. Bocah perempuan merusak tanaman cabai milik tetangga. Sang ibu yang kesal tak mampu menahan amarah, melampiaskannya dengan menyeret anak. Kini pelaku mengaku menyesal. Jadi dengan kejadian ini ibu sadar bahwa itu anak kandung ibu sendiri. Ya. Saya sayang sama anak saya. Hari-hari saya sama anak bertiga saya. Berarti ibu siap jalani proses bu ya. Sudah kita sampaikan di dalam, ibu tetap jalankan proses, anak tetap bisa berhubungan dengan ibu. Kapan itu? Ya bu ya. Polisi kini menahan ibu yang menganiaya anak kandungnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi terkini terkait dengan kasus ini, kita bergabung dengan Kapolsek Ulele, AKP Ismail. Selamat sore, Pak Ismail. Pak Ismail, bisa mendengar suara saya? Pak Ismail? Siapa Pak Ismail? Ya, untuk sementara sebagai ibu anak yang bersangkutan kita penahanan, dan kita keluarkan surat perintah penahanan untuk dilanjutkan. Kemudian informasinya Pak Ismail akan dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Sudah dilakukankah? Itu untuk sementara kita kerjasama dengan tim psikologi nanti untuk cekkan kejiwaan yang bersangkutan, karena kekuatan yang bersangkutan mungkin di luar pada seorang ibu terhadap anak kandungnya, gitu Pak. Sudah ada hasil dari tes kejiwaan ini Pak Ismail? Kita lagi koordinasi Pak untuk tes kejiwaannya, karena sekarang kita lagi memeriksa saksi, beberapa orang saksi untuk kelengkapan daripada berkas kita untuk kita lanjutkan nanti. Kemudian Pak Ismail, sambil menunggu hasil tes kejiwaan yang dilakukan, yang bekerja sama dengan psikolog, dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sendiri, apakah memang ada indikasi gangguan kejiwaan dari pelaku? Untuk sementara secara kita lihat langsung tidak ada kejiwaan, itu Pak. Masih normal aja sebagai ibu rumah tangga dalam mengasuh dan mendidik anaknya gitu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Ismail telah meminta sejumlah keterangan dari para saksi. Dari keterangan saksi ini apa yang bisa diinformasikan kepada kami? Ya, untuk sementara para saksi yang terutama yang di desa tersebut, kalau di sini disebut Pak Kecik, Kepala Desa, Kadus dan Kepor, yang bersangkutan setiap hari memang dalam perilaku sering memarahin anaknya, tapi untuk tidak dilaporkan karena posisi mungkin dari pihak aparat kampung itu adalah urusan rumah tangga yang bersangkutan. Berarti bisa dikatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada anaknya ini bukan kali pertama ya Pak ya? Sering dilakukan? Kemungkinan sering, karena laporan dari beberapa tetangga
ya sering dimarahin, tapi dalam posisi yang tidak seperti yang divideokan itu Pak. Mungkin lebih kurang dari itu, kita belum tahu persis juga Pak, yang sebenarnya yang tidak diketahui oleh secara umum. Kemudian Pak, saat ini proses sedang dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penahanan terhadap pelaku? Untuk sementara kita lakukan penahanan dan kita titipkan ke lembaga pemasyarakatan perempuan dan anak kita. Apa nantinya pasal yang akan dikenakan kepada pelaku terkait dengan kasus ini, mengingat ia juga merupakan ibu dari korban? Untuk sementara kita pakai pasal 80 ayat 1 dan pasal 44 junto pasal 76 Undang-Undang RI 35 tahun 2014 dan perubahan terhadap nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman berapa Pak? Ancaman hukuman 5 tahun dan denda 15 juta rupiah. Baik, ini terkait dengan pelaku. Kemudian terkait dengan kondisi korban, yaitu anaknya sendiri. Ada informasi Pak, bagaimana kondisi korban? Untuk korban, kita sementara koordinasi dengan pihak aparat kampung, dan kebetulan di tempat pelaku tinggal ada adik kandung yang bersangkutan, dan untuk sementara kita kerjasama dengan adik kandung yang bersangkutan untuk menjaga merawat sementara anak tersebut, untuk tidak kita jauhkan dari ibunya langsung, tetapi dalam proses penyidikan lanjut dan tidak kita batasi untuk dia bertemu dengan anak bertemu dengan ibunya di tempat penitipan di lapas gitu. Ada pendampingan khusus yang diberikan mungkin dari pihak kepolisian atau pemerintah terkait mengingat kondisi psikis dari sang anak ini, Pak Ismail? Untuk pendampingan khusus ada dari TP2 TPA dan dari Dinas Sosial sudah berkomunikasi juga dan memberikan sedikit berkeling kepada ibu dan terhadap si korban, ya diberikan suatu konseling untuk mengapakan trauma psikis daripada anak tersebut. Kemudian Pak Ismail, kita ketahui bersama bahwa kasus ini akhirnya mencuat karena video ini viral di media sosial. Apa himbauan dari Anda agar kasus ini bisa dapat segera dilakukan pelaporan jika diketahui ada kekerasan di sekitar kita? Himbauan dari kita, dari kepolisian, bagi orang tua yang memiliki anak bayi ataupun anak, kita mohon supaya tindakan-tindakan kekerasan sekecil apapun jangan pernah dilakukan. Baik itu secara psikologis ataupun secara fisik langsung, karena akibat dari perbuatan tersebut bisa membawa dampak yang lebih tidak bagus terhadap mental daripada anak. Dan jika ada yang terjadi di lingkungan bapak-bapak ibu sekalian, silakan melapor ke tingkat desa, Pak Desa, dan bisa juga langsung melapor ke polsek terdekat. Baik, terima kasih AKP Ismail atas informasinya terkait dengan kasus yang akhirnya viral di media sosial, yaitu seorang ibu yang menarik anaknya, saudara. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Polisi masih terus kejar pelaku pembakar